Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi viral di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Iya, jadi ini dia kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita yang lagi viral. Ini dia. Bentar. Ini Ryan nih. Ini Kok Ryan-nya udah gede? Ya, yang saya lihat di sosial kecil. media gitu kayaknya nggak lebih besar dari perahunya. Ini kayaknya lebih gede dari perahunya. Ya? Iya. Kenangin Tenggelam. pesawat. Oh, kenangin Iya, pesawat. jadi Tembung. pesawat kalau kacanya dibuka tuh kita jadi lebih dewasa. Oh, hebat, mengembang saya baru gitu tahu. ya. Mengembang, benar. Oke, ini kemudian namanya Ryan. Namanya? Ryan. Oh, Ryan. Ryan. Ryan siapa? Ada kepanjangannya mungkin? Ryan hujan aja udah. Itu Rain. Itu Rain. Oke, jadi tadi itu gayanya begini-gini ya. Ya, begini. Lagi viral tuh. Nah, apa itu artinya? Itu saya terinspirasi dari anak nakal. Oh, gimana Iya. tuh? Jadi kalau anak nakal mau nenanginnya gini kan, ayo tidur nak gitu. Oh, empok-empok Ada gitu ya. gini-gininya. Nah, di pok-pok, teman bagian kepala ya kan. Oh, ditempel gitu. Namanya itu dikeplak kalau di sini. Dikeplak, iya. Dikeplak. Itu. Iya, iya. Terus yang gini-gini itu kan, Iya. itu bisa seimbang di atas perahu itu gimana? Latihannya ada trik-triknya Iya. nggak gitu? Awalnya tuh dari hal-hal kecil dulu saya. Oke. Gimana tuh? Pakai tongkat dulu. Oh, pakai tongkat. Pakai tongkat, jaga keseimbangan gini. Oh, tapi tetap latihannya di kapal. Tetap di kapal. Tapi pegangan tongkat dulu. Pegangan tongkat Oke, dulu. terus? Di atas air. Kapalnya di atas air. waktu itu. Oh, enggak. Kapalnya kapal kertas gitu kita injak. Ya kan, iya dong, gimana? Kan Kertasnya yang gede. Oh, kertasnya yang gede. besar. Ya, ya. Masih mungkin tuh. ah, Latihannya awalnya pakai tongkat, Pakai tongkat, seimbang, abis itu seimbang. mulai dilepasin. Enggak. Oh, enggak. Genting lebih kecil lagi sedotan gini. oh, Jaga keseimbangan. belajar keseimbangan. Tetap. Terus berarti artinya kalau misalnya belajar pacu begitu harus bisa berenang juga dong? Iya. Wah, saya emang jago, Mbak. Oh, gini. Jago berenang. Terus? Saya pernah berenang dari pinggir Sungai Musi. Gayanya gaya apa? Hah? Gaya bebas. Gaya bebas? Dari pinggir Sungai Musi saya loncat, nyelam, Iya. keluar di film Nemo saya. Sehebat itu saya. Hebat. Tapi enggak, dari tadi jawabannya selalu aneh-aneh ya. Iya. Kayaknya Tadi kan di Riau, ini Sungai Musi kan Sungai di Musi Palembang. kan di Palembang. Heeh. Kok abang? Masa iya saya? Lah, masa Ini di iya? Riau deh. Kayaknya yang salah Anda, kita sih kayaknya Apa udah kita yang salah? Kayaknya kita yang bener deh. Kita bentar. Coba Masnya bisa dicabut, Mas Ryan mungkin bisa dicabut ini mukanya? Oh, mukanya. Suka mungkin. Enggak bisa ya. Kacamatanya aja deh, Kacamatanya. kalau kacamatanya. Lah ini mah yang Ini mah penjual tadi, sales yang abal-abal yang bohongan itu ya. ini sales yang jual 550 M ini loh. Yang Saya katanya 1 sebenarnya menit. Dia jadi Shaolin. Ya. Dia jadi Oh, Shaolin. Dari kuil utara sebenarnya. Oh, dari utara. Dari kuil utara saya. Ngapain tadi gini-gini ah? Saya mau jual rumah jadi mas. Enggak, Masih belum laku ini. Itu yang tadi. Apanya? rumah Ya, saya. jangan balik lagi. Tadi udah selesai segmennya Udah sales. tadi. Udah, Nah. kita pingin nanya yang Tetap bener-bener. belum mau beli rumah ini. Enggak, ntar dulu saya penasaran nih. Apa? Ini pakai skateboard. Heeh. Tadi Ryan yang asli kan nggak pakai, dia cuma Iya. begini aja. Ada yang ngedayung. Nah ini Saya pakai skateboard aja tadi jatuh mbak. berarti emang nggak bisa. Apalagi ntar dong. perahu. Kegelincir. Tadi aja udah kegelincir ya. Udahlah saya mau nyari yang mau beli rumah. Ih, balik lagi. Ya udah cari aja tuh. Ya, pokoknya intinya minggu depan saya jual rumah lagi di sini. Jualan rumah terus boleh. kayaknya dia. Boleh. Ya boleh terserah. Udah. Boleh. Ih, begitu doang. Aduh, yaudah deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita lihat nih ya Ryan yang aslinya. Karena tradisi pacu jalur dari Kuantan Singgigi Riau ini berhasil menarik perhatian publik internasional setelah berbagai konten perlombaan perahu tradisional itu viral di media sosial. Festival pacu jalur tradisional yang digelar di tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi Riau, kembali mencuri perhatian publik. Selain kemegahan perahu panjang yang berpacu membelah sungai Kuantan, sosok anak kecil yang menari lincah di ujung jalur juga ikut mencuri perhatian. Penari cilik ini disebut sebagai tukang tari. Bukan hanya pemanis saat lomba, tapi juga menjadi bagian penting dari pertunjukan budaya pacu jalur. Ryan Arkandika, salah satu tukang tari ini mendadak viral karena aksi nyentriknya di atas festival pacu jalur beberapa waktu lalu. Ryan bahkan telah ditetapkan menjadi Duta Pariwisata Riau oleh Gubernur Riau karena jasanya telah mengangkat budaya pacu jalur ke taraf internasional. Beliau sudah berjasa memperkenalkan budaya dan tradisi Riau
ke mancanegara, bukan hanya Indonesia tapi ke mancanegara. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau jasanya besar. Hari ini kita angkat duta sebagai duta. Ya, saya mengangkat dia duta pariwisata Riau. Dalam pacu jalur, peran Ryan sebagai tukang tari cukup besar. Ryan dan tukang tari lain menari sebagai bentuk semangat dan ekspresi kemenangan. Anak berusia 11 tahun ini mengaku dirinya berlatih secara otodidak untuk bisa mahir menjadi tukang tari. Menimbangkan badan susah. Menimbangkan badan. Belajarnya dari mana, Dika? Belajar nari itu dari mana? Dari umur 9 tahun. 9 tahun. Siapa yang ngajarin? Pandai sendiri. Pandai sendiri. Otodidak. Otodidak. Gimana ke depannya, terus dilanjutkan atau gimana? Dilanjutkan. Terus dilanjutkan. Jadi cita-cita mau jadi apa, Dika? Jadi tentara. Gerakan tarian Ryan yang lincah bahkan ditiru oleh sejumlah atlet internasional saat melakukan selebrasi. Ibunda Ryan menyebut telah dihubungi oleh sejumlah pihak dari mancanegara yang berniat mengenal lebih dalam tentang budaya ini. Ada nggak pihak-pihak yang menghubungi ibu sejauh ini? Sejauh ini udah ada, tapi belum datang, cuman baru berhubung gitu. Dari mana aja tuh, Bu? Kemarin dari Dubai sama Jerman. Mereka niat mereka untuk menghubungin Dika. Mau ketemu langsung sama Dikanya gitu. Terus langsung mau lebih tahu lagi budaya Kuansing gitu, budaya pacu jalur gitu. Meskipun sebelumnya peran tukang tari sempat hilang, namun pada festival di tahun 2023, peran tukang tari kembali diwajibkan muncul. Kini, pacu jalur bukan semata-mata menjadi ajang kompetensi atau festival. Pacu jalur bisa menjadi peristiwa budaya yang kaya makna dan warisan leluhur Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, daripada berlama-lama lagi kita sapa narasumber kita yang jauh-jauh ini dari Riau. Ada Pak Gubernur Riau ini, tapi sebenarnya kita sudah berjanji dan juga mencoba begitu, tapi karena memang ada satu dan lain hal, Gubernur Riau ini berhalangan hadir, dan sebenarnya juga ini ya Kang ya, ada juga Ryan Arkandika yang lagi viral. Tapi kemudian mendadak last minute ternyata ini dipanggil oleh Kapolda begitu karena ada acara. Ada acara di Riau ya. Ya, betul. Tapi sekarang kita juga sudah didampingi oleh ibunda dari Dika ya. Nama panggilannya tadi. Selamat malam. Bukan ibunda Mas Dika, berarti Kang Dika. Oh, didampingi. Oh, ini ada Ibu Ridawati ya. Betul. Untuk mengantin Ryan itu ya. Halo, Ibu Ridawati, selamat malam. Malam Ibu. Malam Bu. Malam. Malam. Bu. Ya. Ini kalau kita boleh tanya, sebenarnya melihat rame viral di mana-mana soal Dika dan juga ya tariannya itu jadinya seperti apa sekarang Bu? Di sananya juga apakah jadi rame kah? Iya, jadi rame. Yang ngajarin pertama kali siapa sih Bu sebenarnya itu tariannya? Ya boleh diulang Pak. Iya, yang ngajarin Ryan atau Dika ini untuk nari. Ini siapa sih Bu sebenarnya? Yang ngajarin? Ya. Oh, dia pandai sendiri. Oh, belajar sendiri? Ya, belajar sendiri karena dia sering ikut ayahnya latihan kan. Oh, oke. Dan itu kemudian nanya nggak gayanya atau gimana, kan itu gaya-gayanya kalau kita lihat itu kayaknya memang apa ya, benar-benar tercipta sendiri ya Bu ya, bukan ngikut gitu ya? Iya. Itu gimana? Dia otodidak aja, spontan aja dia, tanpa disuruh-suruh. Yep. Ibu, itu sejak kapan Dika mulai belajar atau latihan? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Oh. Ya. 2 tahunnya itu latihan dan kemudian
belakangan memang ikut jalur pacu atau memang udah 2 tahun juga ikut jalur pacu? Udah 2 tahun dia ikut. Oh, baru Oh, udah. viralnya sekarang. Baru viralnya sekarang. Tapi kalau Ya, viralnya sekarang. Itu yang viral kan itu videonya yang tahun lalu. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau di keluarga sendiri, Bu, itu ada selain Dika gitu, ada lagi mungkin yang menggeluti seperti ini? Kalau untuk tukang tari Dika dulu sempat kakaknya juga pernah. Oh, jadi ini sebenarnya di genetika keluarga memang sudah menjadi penari itu ya, Bu ya? Iya. Tapi Kalau ayahnya sama omnya itu ikut jadi atletnya. Oh, atlet Oh. jalur apa namanya? Pacu tadi itu ya, Bu ya? Pacu, Pacu. ya anak pacu. Oh gitu, jadi dari kecil pun Dika atau Ryan ini memang sudah terbiasa melihat papanya bermain pacu dan kemudian mungkin karena belum cukup umur kali ya Bu ya untuk bermain pacu makanya nari. Ya kemarin-kemarin dia belum pernah berenang kan. Ya, kalau misalnya dari keluarga sendiri Bu, ketika ini kan rame viral sampai ke luar negeri loh Bu. Respon pertama dari keluarga apa gitu? Apa langsung tumpengan mungkin Ibu? Kaget. Oke. Kaget. Nggak nyangka ya Bu pastinya ya? Karena mungkin Nggak nyangka soalnya kan yang menari itu kan banyak. Setiap sampan itu ada tukang tarinya gitu. oh. Oke. Dan juga ini adalah Yang lebih heboh pun banyak dari Dika. oh ada yang lebih heboh lagi Bu sebenarnya. Ada. Oh, oke. Nah, kalau dari usia sendiri gitu Bu, itu kira-kira sampai usia berapa ya dia masih terus melakukan yang itu? Karena kayaknya kalau udah makin gede kayaknya makin gak mungkin ya. Ya itu kan tergantung besar kecil badannya juga gitu. Kalau udah besar kan udah berat gitu. Iya betul, takut terguling malah ya Bu ya. Ibu ini kan pada saat penyanyi Melly Mike ini ya yang apa namanya kemudian selain videonya Ryan juga mendampingi untuk lagunya ya Bu ya. Ini katanya mau datang ke Riau juga ya Bu, udah ditulis juga di Instagram, udah melalui video juga udah menyatakannya. Itu Ibu udah tahu ya? Udah. Soalnya dia udah dia itu menghubungi yang ibaratnya itu yang jadi manajer Dika, udah dihubungi sama dia. Oh, apa waktu itu mintanya apa dihubunginnya karena mau ngeliat atau mau joget bareng nanti pada saat konser? Iya katanya gitu, mau ketemu Dika dan mau lihat langsung apa itu pacu jalur. Oh, pingin lihat mau langsung. ini juga main nanti ya? Iya. Iya. Oke. Selain dari ini juga Bu, kita pengen tanya, katanya selain dari Melly Mike juga, Ibu dihubungi sama ada dari pihak lain ya, dari luar negeri yang menghubungi ya Bu? Ya. Itu mereka menghubunginya dalam rangka apa gitu? Apakah mereka pingin tahu lebih jauh dengan Dika kah? Atau pingin tahu soal pacunya pacu, ya? Iya, pacu jalurnya lebih jauh Ya, atau? sebagian ya ada yang ngajak kerjasama juga. Oh, kerjasama apa? Dikanya jadi dancer maksudnya atau dari jadi ikon atau apa gitu perusahaannya. Gitu. Oh. Jadi brand ambassador ya Bu ya? Wow, luar biasa. Ibu pasti nggak menyangka sampai akhirnya viralnya se-viral ini sampai ke luar negeri ya Bu? Nggak ada kata-kata yang bisa. Tapi Bu sebenarnya kita bingung. Nah bingungnya ini Bu sama juga sebenarnya yang pada saat Ibu pertama kali lihat dan kemudian viral di mana-mana itu waktu itu siapa yang kasih tahu Bu? Apakah memang Ibu sering main media sosial mungkin jadi tahu atau adik itu adik yang kasih tahu Bu. Gimana? Itu kasih tahunya? Katanya ada yang kasih tahu, dia ngelihat di Instagram ada yang memparodikan video Dika itu dari Arab Saudi kalau nggak salah. Oh, sampai juga ada pemain bola Ibu juga tahu ya yang memparodikan juga ya? Iya. Nah, kalau Dikanya sendiri Bu ini kan sudah kemana-mana ya, kemarin dipanggil di Kementerian Pariwisata, hari ini juga di Bayangkara Bu. Pasti kan dapat pundi-pundi udah mulai bosan. Ketenaran ya. Iya. Nah, kira-kira itu uangnya gimana Bu? Mau dikumpulin buat sekolah atau dikumpulin nih buat apa misalnya Bu? Ya buat sekolah, terutama kan buat sekolah, buat ya gimana ke depannya nanti gitu. Ibu akan selalu support Dika berarti ya Bu ya? Support.
Wah. Dikanya sendiri capek nggak sih Bu? Kan udah kemana-mana nih, ke Jakarta kemana hari ini dipanggil. Ya udah capek dia. Udah nggak mau lagi. Oh iya. Kenapa nggak mau lagi Bu? Dia Apa udah nggak karena mau lagi. Senin udah sekolah nih? Iya udah capek katanya. Dia mau pulang kampung nih. Oh pulang kampung. Udah kangen katanya ya Bu ya. Pas pulang kampung pun Udah. dipanggil juga ya Bu ya? Iya, ini karena ngomongnya Mas Dika, saya merasa terpanggil Oh soalnya. iya, jadinya. ini Dika besar itu Dika kecil ya? Sama-sama Dika soalnya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Harapan Ibu untuk Dika apa nih Bu? Untuk kedepannya ya? Harapannya Dika ya. Semoga makin sukses gitu. Amin. Sukses makin ya berdampak kemana-mana yang baik lah gitu. Tapi kalau mau ngedance terus tetap boleh ya Bu ya? Masih untuk nari ya? Untuk sampai dia bosan aja gitu boleh ya? Iya. Jadi nggak ngelarang ya? Iya. Iya. Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu. Salam buat Dika ya Bu ya. Sama-sama. Selamat malam Bu. Selamat malam.